pandangan dari Anda dan juga tentu ekspektasi ke depannya, Pak Eka? Nah, makasih Mbak Iva. Pertama-tama tentu sebagai pelaku bisnis ya, kami mewakili APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga METI ya, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Kami mengucapkan selamat ya kepada IDX atas peluncuran bursa karbon ini. Terus terang ini hal yang cukup ditunggu ya oleh pelaku usaha, apalagi kita semua menghadapi isu climate change ya. Kita tahu Indonesia yang ikut meratifikasi Paris Agreement ya, Pak Jokowi telah berjanji net zero emisi itu tahun 2060 dan juga memberikan janji tahun 2030 Indonesia ini harus mengurangi emisinya ya. Terakhir itu janjinya 31,89 dengan usaha sendiri, 43,2 jika dengan bantuan internasional. Nah, kalau kita lihat pengurangan emisi ini penting buat kita ya, karena memberikan kontribusi kepada isu perubahan iklim ini. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya ini memberikan jalan buat ekonomi hijau buat Indonesia. Kita tahu transisi energi itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ada 1 sampai 1,3 triliun USD ya, 1.500 triliun. Tapi dampak ekonominya juga besar karena Indonesia mempunyai potensi energi bersih yang sangat besar. Ada hydro, ada angin, matahari, geothermal sebesar 3.600 gigawatt yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maupun tentunya ekspor. Dan kita banyak bahan-bahan mineral ya seperti nikel, bauksit, tembaga yang bisa dibutuhkan untuk energi transisi. Nah, di sini Mbak Iva, perdagangan bursa karbon itu penting karena memberikan nilai ekonomi kepada karbon sehingga nantinya ada insentif ya untuk adanya mekanisme pasar untuk perdagangan karbon antara perusahaan atau entiti yang melakukan pengurangan karbon dengan perusahaan dengan yang karena sifat industrinya itu sangat challenging untuk teknologi sekarang seperti industri semen, steel, chemical untuk melakukan trading. Ya. Jadi sangat penting ini kuncinya untuk pengurangan emisi. Oke, Terima kasih. baik baik. Tadi sangat penting begitu ya tadi, positioning dari bursa karbon ini sendiri karena memang saat ini, berbagai sektor usaha juga tengah bersama-sama ya untuk menuju, dan juga membantu pemerintah untuk mencapai target net zero emission. Kemudian kalau dari Pak Al-Fatih sendiri begitu ya dengan semakin ramainya begitu ya, ada bursa karbon juga semakin ramai niat dari para, pelaku usaha ataupun juga dari emiten ini untuk, towards net zero emission di tahun 2060 nanti begitu ya. Tentu, seperti apa Anda melihat semarak dari bursa karbon ini sendiri juga akan berpengaruh begitu kepada emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, Pak Al-Fatih? Ya, kalau menurut saya ini bursa karbon ini sangat penting ya, menarik karena pertama menjadikan satu transparansi. Jadi kita sebenarnya mengetahui bahwa trading karbon ini sudah berlaku di dunia internasional itu sudah cukup lama ya. Nah, dan apa namanya para pelaku bisnis kita itu juga sebenarnya sudah terlibat ya, baik yang TBK ataupun bukan ya. Cuman kan memang apa namanya transaksi ini dengan adanya di luar itu kan kita tidak bisa memonitor ya. Jadi dengan adanya transaksi di dalam ini nantinya kan tentunya akan terrefleksi di laporan keuangan dan lain sebagainya dan itu menjadikan apa namanya satu nilai tambah ya buat emiten-emiten tersebut gitu. Di sisi lain memang kita sangat membutuhkan itu ya untuk transisi tadi ya transisi energi di mana kan kita juga apa namanya sudah mencanangkan ya untuk memakai energi hijau ya ke depannya gitu karena memang salah satu apa namanya ancaman ya buat Indonesia Emas 2050 ya menurut Profesor Emil Salim itu adalah masalah lingkungan ya. Jadi ini memang harus sangat-sangat diperhatikan supaya kita bisa mencapai cita-cita dan harapan kita itu. Oke oke, baik. Nah, tapi kalau kita lihat lagi begitu lebih dalam dari, sisi para pelaku usaha begitu ya, Pak, utamanya tadi, berkaitan juga dengan ESDM ya, karena memang kalau kita
tinjau lagi lebih dalam untuk energi sendiri juga kan memang terbagi begitu ya menjadi energi baru terbarukan dan juga energi fosil begitu. Nah kemudian Anda sendiri Pak Eka sebagai pelaku usaha dari Apindo sendiri begitu ya melihat mungkin peran dari para pelaku usaha untuk bursa karbon ini sendiri ke depannya akan seperti apa begitu ya? Mungkin partisipasi dari sisi baik dari sisi pembeli maupun juga dari sisi penjual ke depannya akan seperti apa Pak Eka? Gini, kalau saya lihat ini merupakan suatu langkah yang tepat ya. Jadi, saya lihat ini, hal-hal yang ditunggu-tunggu juga. Saya pikir nanti potensinya tentunya tergantung kepada peraturan-peraturan maupun insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi hijau ke depan gitu ya. Dan tentunya, kuncinya di sini adalah, harus just and affordability, harus terjangkau dan adil gitu ya. Saya pikir, kita sebagai dunia usaha mendukung ini. Kita saat ini tahu ada 2 tipe carbon market ya, yang compliance dan voluntary. Saya pikir ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, terutama nanti yang bergerak di sektor, green economy untuk, nantinya tentunya akan, meningkatkan, dia punya usaha sehingga nanti bisa menjual sertifikatnya ke market. Kita tahu di sini ada penjual dan pembeli gitu ya. Jadi memang, kita sangat tunggu-tunggu dan, potensinya sangat besar. Pak Jokowi dalam statement-nya mengatakan bahwa potensinya bisa mencapai 3.000 triliun ya. Di dunia saat ini, potensinya sangat besar ya, di, Eropa terutama gitu ya. Sekarang ini marketnya 851 billion USD yang voluntary, yang mandatory, yang voluntary 2 billion USD. Jadi kita harusnya sudah mulai bisa, mengambil, apa namanya, nilai karbon itu ke Indonesia begitu. Jadi something yang kita harus antisipasi ke depan dan Oke. kami Mhm. bersyukur bahwa IDX telah meluncurkan ini. Terima Oke, kasih. baik. Tadi sekali lagi memang potensinya sangat besar begitu ya dan tadi Anda juga mengamini begitu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai potensi bursa karbon yang bisa mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah begitu ya Pak Eka. Nah, kemudian kalau dari Pak Alfati tadi Anda juga menyebutkan begitu ya dengan diluncurkannya bursa karbon ini sendiri akan terlihat begitu ya pada laporan keuangan untuk tiap-tiap perusahaan begitu ya seperti apa nanti ke depannya berkaitan dengan bursa karbon ini sendiri. Nah, tapi ketika kita berbicara, terkait dengan penilaian dari para pelaku, dari para investor begitu ya, pelaku pasar begitu terkait dengan kinerja emiten. Ini sendiri seperti apa begitu nanti ke depannya? Apakah akan mempengaruhi juga penilaian dari para pelaku pasar atau investor utamanya di pasar modal terkait dengan, kinerja-kinerja dari emiten yang berkaitan dengan, karbon ini sendiri ke depannya, Pak Al-Fatih? Ya, jadi pasar modal ini sangat sensitif ya terhadap sentimen-sentimen gitu. Nah, menjelang diluncurkannya pasar karbon ini, itu emiten-emiten yang sangat terkait ya dengan bursa karbon ini, itu sudah menguat banyak ya. Jadi memang antisipasi dari pelaku pasar itu sudah ada di sana. Bahwa apa namanya dalam 1-2 hari ini terjadi apa namanya koreksi, maka itu eh, apa namanya Halo, selamat sorry sore. sorry sebentar. Ya. Ya, apa namanya, kemarin itu kan sempat turun itu karena masalah, global sih ya. Ya. Jadi, apa namanya, pengaruh, market global, jadi bukan dari emitennya itu sendiri dan juga kenaikan yang udah banyak, jadi wajar ya terjadinya, koreksi-koreksi gitu ya. Nah ini, saya melihat, bahwa, ke depannya itu akan sangat mempengaruhi ya. Meskipun mungkin nilainya pada saat ini kan kita belum tahu persis ya berapa persen dari laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi emiten-emiten ini.